Dikatakan di sini, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sebagai tema firman Tuhan pada malam hari ini saya berikan yaitu damai sejahtera datangnya dari Tuhan. Kita tahu bersama bahwa setelah peristiwa kematian Tuhan Yesus di kayu salib, apa yang dirasakan oleh murid-murid Yesus, bagaimana keadaan mereka, yaitu satu sisi mereka sedih dengan kehilangan Tuhan Yesus sebagai orang yang mereka harapkan, sebagai orang yang mereka banggakan. Ya, satu sisi mereka sedih, tetapi selain sedih, sisi lain mereka juga malu, mereka juga terancam, mereka takut. Seperti yang dikatakan di sini, murid-murid Yesus berkumpul di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena sebagai pengikut Kristus, otomatis hidup mereka ataupun mereka pasti terancam setiap hari. Ya, jadi pada saat itu murid-murid Yesus merasakan keadaan yang sangat-sangat tidak baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seperti yang bisa kita lihat di kejadian-kejadian sebelumnya, apa yang dirasakan oleh murid-murid Yesus, ada yang kembali ke pekerjaannya yang semula, ada juga di Yohanes pasal 6 ayat 66, yaitu lari dari panggilan. Karena mereka tahu bahwa orang yang mereka harapkan, orang yang hebat yang mereka kenal, bisa melakukan mujizat yang besar, tiba-tiba dia mati di salib. Dan mereka menganggap itu sia-sia mereka mengikut Yesus. Makanya mereka pergi dan lari dari panggilan. Tetapi pada saat itu, tiba-tiba Yesus datang di antara mereka. Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Apa yang terjadi, Bapak, Ibu, saudara-saudari? Dari keadaan yang sangat buruk, keadaan yang sangat terpuruk, tiba-tiba berubah menjadi keadaan yang penuh dengan sukacita. Apa yang terjadi? Sebelum Yesus hadir, yang ada adalah murid-murid pada ketakutan. Mereka selalu bersembunyi. Mereka berat menghadapi hari esok, menjalani hari-hari mereka dengan sangat berat. Mereka takut, mereka malu, mereka tidak mau dilihat oleh orang, apalagi orang-orang Yahudi. Itulah keadaan mereka sebelum Yesus hadir. Tetapi yang kita perhatikan adalah keadaan mereka setelah Yesus datang di tengah-tengah mereka. Apa yang terjadi? Mereka bersukacita dan diberikan damai oleh Tuhan Yesus. Kita bisa bayangkan dari keadaan berduka cita, dari keadaan takut, tiba-tiba berubah menjadi keadaan yang bersukacita. Itu hal yang luar biasa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus datang di tengah murid-muridnya. Yang dia bawa bukan makanan, yang dia bawa bukan berkat-berkat jasmani kepada murid-muridnya. Kenapa? Yang dia bawa adalah damai sejahtera. Kenapa Yesus memberikan mereka damai sejahtera? Karena saat itu murid-murid Yesus sedang kehilangan damai sejahtera, sehingga mereka hidup penuh dengan ketakutan. Mereka terancam, mereka bersembunyi pada saat itu. Kenapa Yesus memberikan mereka damai sejahtera? Karena Yesus tahu bahwa damai sejahtera lebih besar, lebih penting daripada kebutuhan-kebutuhan jasmani. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai pertanyaannya, bagaimana kita soal damai sejahtera? Apakah kita sibuk setiap hari mencari kebutuhan-kebutuhan jasmani kita, tapi kita tidak pernah memikirkan bagaimana cara kita untuk harus mengejar damai sejahtera? Bagaimana penilaian kita tentang damai sejahtera? Apakah itu mungkin hanya biasa saja, atau lumayan penting, ataupun sangat penting? Seberapa pentingkah damai sejahtera buat saya dan buat Bapak Ibu semua?
Ada seorang artis terkenal yang mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara-saudari yang tahu tentang cerita ini. Ada seorang artis terkenal di mana suatu hari dia ditawarkan dengan suatu pekerjaan, dan ketika dia mau menerima tawaran itu, melakukan pekerjaan tersebut, maka dia akan mendapatkan uang dengan nilai yang sangat besar dan dengan waktu yang begitu singkat. Dan orang-orang yang menawarkannya tiba-tiba kaget dan tidak percaya ketika dia menolak tawaran itu. Dia nggak mau menerima tawaran tersebut dan nggak mau mengambil uang itu. Kenapa? Apakah karena dia nggak butuh uang? Bukan, dia butuh uang. Dia pasti pengen uang, bukan karena apa-apa. Tetapi cuma satu hal saja, yaitu masalah damai sejahtera. Dia tahu ketika dia menerima uang tersebut, dia bisa nikmati, dia bisa pergi kemana saja, dia bisa makan apa saja. Tetapi masalahnya adalah dia bisa nggak menikmati ataupun hatinya tenang, hatinya tidak dihantui nggak untuk menikmati uang tersebut. Cuman satu masalahnya, damai sejahtera. Di Yohanes 14 ayat 27 dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ingat Bapak Ibu Saudara-saudari, dunia bisa memberikan kita sesuatu. Dunia bisa memberikan kita berkat-berkat jasmani. Dunia bisa mengenyangkan mata kita, bisa memuaskan mata kita. Tapi kita harus tahu bahwa apa yang diberikan oleh dunia, berkat-berkat jasmani, kita percaya bahwa Tuhan juga jauh lebih sanggup memberikan hal tersebut kepada kita. Tetapi yang kita tahu adalah apa yang diberikan oleh Tuhan Yesus tidak bisa diberikan oleh dunia, yaitu apa? Damai sejahtera. Damai sejahtera hanya mampu kita peroleh di dalam Tuhan. Dunia mampu memuaskan mata kita, tetapi mereka tidak bisa memuaskan jiwa kita. Mereka tidak bisa memuaskan hati kita. Hati kita hanya selalu memiliki rasa yang selalu kurang dan kurang. Tetapi di dalam Tuhan, sekalipun kita nggak punya apa-apa, kita nggak punya siapa-siapa, tetapi hati kita tenang dan merasa cukup karena ada damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kita percaya bahwa orang yang hidup dengan kekayaan yang limpah, punya harta yang banyak, punya jabatan yang tinggi, kita bisa lihat story mereka setiap hari. Mereka bisa statusin makanan mereka kemana saja. Kita bisa lihat mereka tertawa bahagia bersama keluarga mereka. Tapi kita hanya bisa melihat ekspresi yang dari luar saja. Kita nggak bisa melihat apakah keadaan hati mereka baik-baik saja. Apakah ada di dalam hati mereka yang perlu mereka khawatirkan dalam hidup mereka? Ingat Bapak Ibu Saudara-saudari, damai sejahtera itu hanya ada di dalam Tuhan. Benar. Seperti apakah damai sejahtera itu? Ada 3 orang pelukis ya yang menggambarkan tentang damai sejahtera. Pelukis yang pertama menggambarkan ada sebuah kapal di tengah laut dengan gelombang yang tenang, dan dia mengatakan bahwa itulah damai sejahtera. Sedangkan pelukis yang kedua, dia itu melukiskan sebuah sawah yang sudah mulai menguning dan siap untuk dituai di sore hari dalam keadaan posisi matahari terbenam. Dan dia katakan itulah damai. Sedangkan pelukis yang ketiga, dia melukiskan gambar air terjun yang deras. Dan ketika dicek, pemenangnya adalah nomor 3, yaitu air terjun. Air terjun yang deras. Kok bisa? Bukannya air terjun itu berisik, terdengar kurang bagus. Tetapi kita percaya air terjun memang berisik, air terjun memang kedengarannya ribut, tetapi kita bisa menikmati kesejukan, kita bisa menikmati ketenangan dalam hidup kita. Itulah gambaran hidup kita. Sekalipun berada di tengah-tengah masalah, tapi kita mampu tenang karena kita ada dalam damai Tuhan.
Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kapan kita merasakan damai sejahtera? Ya, kapan kita merasakan damai sejahtera? Apakah keadaan baik-baik saja, sedang limpah-limpahnya harta, terus kita mengatakan itu damai sejahtera? Tiba-tiba keadaan itu berubah menjadi keadaan yang susah dan damai itu pergi. Apakah itu yang namanya damai sejahtera? Ingat bahwa damai itu bukan berarti hidup tanpa masalah. Kita nggak bisa mengatakan bahwa damai itu ketika kita baik-baik saja, ketika kita sehat, ketika hidup kita lepas dari masalah, ketika kita nggak sakit, ketika hidup kita berkelimpahan, itu yang namanya damai. Bukan. Ingat bahwa damai itu bukanlah sebuah keadaan yang berubah-ubah. Ya, saat keadaan baik ada damai, saat keadaan susah damai itu pergi. Bukan seperti itu. Tetapi damai sejahtera adalah keadaan yang berketetapan. Dalam keadaan apapun, dalam keadaan sukacita ada damai sejahtera, dalam keadaan duka cita tetap ada damai sejahtera. Itulah damai yang sebenarnya yang berasal daripada Tuhan. Ingat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi jika hidup kita tidak ada di dalam damai Tuhan? Kita bisa perhatikan bagaimana murid-murid Yesus ya. Ketika mereka kehilangan damai, ketika mereka merasa mereka kehilangan Tuhan Yesus dan mereka kehilangan damai, apa yang terjadi? Mereka nggak peka dengan setiap rencana Tuhan. Kita lihat bahwa di pasal 20 ini, ya, pasal 20 ayat 18 dikatakan di situ, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Sebelum mereka berkumpul, Maria Magdalena sudah memberitahu bahwa aku telah melihat Tuhan. Tapi mereka nggak percaya, mereka itu nggak peka dengan rencana Tuhan. Itulah masalahnya. Kenapa? Hilang damai sejahtera. Ingat Bapak Ibu, sekalipun 100 kali pendeta mengingatkan kita, kamu harus percaya kepada Tuhan. Ingat bahwa ketika kita tidak tinggal dalam damai Tuhan, maka kita nggak akan segampang itu percaya. Kita malah bertanya-tanya, kok bisa kayak gini, kok bisa kayak gini. Kita malah protes, bersungut-sungut. Kita nggak semudah itu percaya kepada Tuhan. Tetapi ketika ada damai sejahtera yang daripada Tuhan, walaupun kita masih dalam keadaan susah, kita tetap memilih untuk percaya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pertanyaan yang terakhir, di manakah kita mendapatkan damai sejahtera? Ada sebuah lagu yang mengatakan, dalam hadiratnya ku rasa bahagia, dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera, dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan, dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di manakah kita mendapatkan damai yang sebenarnya? Kita nggak akan dapatkan di tempat lain. Kita mencari kepada sahabat kita, ataupun mencari keliling-keliling tempat, mencari tempat yang sunyi, kita nggak akan pernah menemukan damai sejahtera selain satu tempat saja, yaitu di dalam hadirat Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup memuaskan hati kita, hanya Tuhan yang sanggup memuaskan jiwa kita. Gak akan dapat di tempat lain. Ketika kita mencari damai di dunia, kita hanya bisa mendapatkan, selalu memiliki perasaan yang kurang dan kurang. Tetapi di dalam Tuhan, kita gak punya apa-apa. Kita gak punya siapa-siapa. Bahkan mungkin orang gak mau berpihak dengan kita karena mungkin kita sedang susah. Tetapi satu hal, kita tetap merasakan damai, kita tetap merasakan ketenangan, sekalipun berada di tengah-tengah yang keadaan yang tidak baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mungkin
pada akhir-akhir ini dalam keadaan yang susah, ya, dalam keadaan yang sulit, ekonomi yang tidak membaik, mungkin di dalam keluarga kehilangan damai sejahtera karena mungkin sensitif, gampang marah, gampang emosi, dikit-dikit marah karena namanya sedang susah. Tetapi ingat bahwa belajar untuk jangan terus mencari kebutuhan jasmani sampai kita lupa untuk mencari damai sejahtera. Jangan sampai sibuk setiap hari 24 jam hanya untuk memuaskan kebutuhan jasmani kita. Ingat bahwa yang terpenting adalah damai sejahtera. Semua akan tercukupi apabila damai Tuhan ada dalam hati kita. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita. Mari kita siapkan seluruh hati kita. Kita mau hampiri damai itu. Ingat bahwa Yesus itu bangkit, bukan berarti dia diam, tetapi dia menjumpai setiap anak-anaknya, setiap murid-muridnya yang rindu damai sejahtera, yang rindu ketenangan. Pada malam hari ini, mari kita siapkan hati kita. Kemana lagi kita mencari damai sejahtera selain di dalam Tuhan? Hanya Tuhan yang sanggup menjawab setiap persoalan kita. Haleluya. Mari kita angkat lagu pujian kita yang mengatakan, kemanakah kami mencari kasih sejati. Haleluya Tuhan. Kami mencari kasih sejati. Katakan, kemanakah kami berseru Tuhan? Manakah kami berseru saat badai datang menderu? Amin Tuhan. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu kami perlukan. Kami perlukan keajaiban-Mu, amin. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang menjadi keadaan-keadaan kita saat ini, ingat bahwa sediakan waktu untuk mencari damai sejahtera yang daripada Tuhan. Karena itu jauh lebih penting, karena itu jauh lebih berharga dari apa yang kita kejar-kejar di dunia ini. Apa yang dunia bisa berikan, Tuhan juga sanggup memberikan hal itu kepada kita. Tetapi yang kita cari adalah sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh dunia, yang hanya kita dapatkan di dalam Tuhan. Haleluya, terima kasih.